itu sedekahnya Raja Abdullah Malik Abdullah itu. Masya Allah. Yang per kamar nggak diambil untung, dia sedekahkan untuk perawatan Madelima, Bacan, Black Borneo, Opal. Yang kita pakai satu, sombongnya satu rig gitu ya. Itu Sulaiman diinjak ini. Selesai begitu, panjang tuh urusannya. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Itu nikmat yang bakal ditanya sama Allah. Kita nggak tahu uluhiyahnya, kita cuma merasa dijawab atau merasa nggak dijawab. Bahaya. Ini bocor arus yang kita nggak berasa. Yang kedua, siapa yang mencetuskan perang dunia 1, perang dunia 2? Siapa yang membantai orang-orang Islam di Uyghur, Rohingya dan lainnya? Siapa katakan? Siapa yang bila tahluka, jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu. Secara umum, apapun yang menyebabkan sakit dan buat dunia, karena sifatnya yang rahmatan lil alamin. Cuma mungkin karena kita bocor halus, kita nggak paham Muhammad, ada remeng kita ditekankan. Nggak mencontoh, minta tolong di masjid sini, kaji tolong sifat sholat Nabi dong Ustaz, biar sholat kami benar, takbir yang benar bagaimana, tolong dong Ustaz. Minta. Ini bahasa Rasul ini, diterjemahkan oleh para sahabat, oleh ulama-ulama. Mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Perintah Nabi, menjauhkan larangan. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, belajar dari Quran dan Sunnah. Walaupun mungkin sifat, baru ada syariat sholat. Sehingga yang namanya ibadah itu nunggu contoh. Jadi jangan sampai antum beribadah kemudian tanya sama teman-teman kan, tapi kalau sampai merubah syariat jangan Pak. Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan, jangan. Tapi bagus tadi. Udah lama ini begini. Hari ini sempurna bagimu agama ya Muhammad. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Kalau agama sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Udah. Karena mereka pegang hukum yang dalam Quran. Inna dina indallahil Islam. Islam bukan Nahdlatul Ulama, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelompok 23 Cat. Kalau saya kelompok 11. La haula wala quwata illa billah. Itu ijtihad. Jangan terjebak, jangan terkecoh. Salah kita kalau begitu. Akhirnya terpecah belah kita. Belanda tahu ini negeri nggak bisa ditaklukkan kecuali dirusak oleh bangsanya sendiri. Makanya propaganda mereka merusak, bikin Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong ini supaya bersuku-suku kita. Dengan bersuku-suku mereka pecah belah, nggak gampang menerima pendapat satu sama lain. Terjadi sekarang. Wayadubillah wa na'udzubillah. Jangan, jaga ukhuwah kebangsaan di antara kita. Persatuan Indonesia jelas sekali itu. Di atas apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kalau tauhid nggak bisa ditegakkan, susah kita bersatu. Contohnya yang paling gampang saja. Saya suka bicara tentang masalah sholat. Imam itu sunnah muakkad, menyampaikan hadis Nabi. Lurus rapatkan shaf. Yang nyuruh lurus rapatkan shaf itu Nabi, bukan imam sebenarnya. Mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Bahkan Nabi menambahkan orang yang merapatkan shafnya, rapatkan ukhuwahnya. Sekarang kita rapatin di sepak masing-masing, begitu katanya. Ini rapat aja ogah mau bersatu ya susah. Yang nyuruh rapatin tuh Rasul, bukan si imam, bukan Pak Kiai, Rasul. Dengan merapatkan shaf, rapatkan ukhuwah kalian, betul-betul. Dan itu gak main-main. Bernegara ya seperti sholat, kata Sayyidina Ali. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter, kata Ali. Tapi siapapun yang terangkat manusia pasti berbuat salah. Lihat sholat. Kalau imam yang pinter salah, ini harus diingetin. Ingetinnya apa? Oleh shaf pertama anggota DPR tuh jangan main-main, makanya tuh. Katakan subhanallah, ingetin. Imam salah jangan di demo main betot kerak. Ganti. Gak bisa begitu. Saya suka bilang kayak bahasa rumah tangga lah. Oh, suami itu tergantung ibu dulu milihnya. Ya, jadi kalau sampai nanti siapapun yang terangkat itu karena kepandaian kita mengangkat dia. Tapi siapapun yang terangkat, dia manusia pasti berbuat salah. Satu waktu anak sudah mulai dewasa, mulai ngelihat kekurangan si ayah, berkeluh kesah dengan si ibu. Waduh mah, aku baru tahu mah ternyata ayah begitu ya, kata ibu kan? Baru paham kan?
Mama 20 tahun. Lu baru paham. Terus gimana mas solusinya? Udah kita berkoalisi aja dah. Nanti kalau papa datang dari kerja, kita lewat pintu samping, nah, kita ke pintu depan, kita demo aja, nah turunkan papa, ganti papa gitu. Hancur rumah tangga. Negara juga sama. Negara juga sama, jangan jadi khawarij yang merusak aturan main. Siapapun yang terangkat kalau dia manusia muslim, doakan. Taati aturan mainnya selama nggak melanggar syariat. Kecuali kalau diperintahkan yang melanggar syariat, Islam pegang hukum la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kalau saya bilang sama teman-teman bikers di Indonesia ini, saya katakan sama mereka, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, Rasul dan pemimpin. Tapi ukurannya bukan wa ati ulil amri, karena atiullah wa atiur rasul. Ulil amrinya nggak pakai ati lagi kan? Wa ulil amri minkum. Artinya apa? Kalau pemerintah taat sama Allah dan Rasul, ternyata aturan main berlalu lintas betul loh. Lampu hijau jalan, kuning hati-hati, merah berhenti. Antum patuh aja tuh pahala loh. Jangan sampai bawa motor bodong, haram. SIM harus lengkap, aturan mainnya itu semua betul, nggak salah. Pakai helm demi Allah, karena Allah, semua itu baik, jangan dilanggar. Islam syariatkan seperti itu. Cuma mau bilang apa statusnya muslim, ngelihat traffic light, ya saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Jakarta, masya Allah, itu yang dia lihat semuanya hijau jalan, hijau jalan, kuning kencang takut keburu merah, betul. Merah juga jalan juga sama. Kena sama polisi di depan, brit, kena dah. Lihat lampu tadi, lihat Pak, warna apa? Merah. Artinya apa? Berhenti. Kok nggak berhenti? Saya kira nggak ada bapak. Gitu. Jadi takut sama manusia bukan sama Allah. Sangat disayangkan sekali. Nah dalam Islam ini kita digiring supaya paham agama tuh bukan begitu. Takutlah kepada Allah. Sehingga ketika syariat ditegakkan, lihat. Kita beragama karena Allah, bukan karena manusia. Masya Allah, ya harus tahu itu. Konsekuensi yang ketiga setelah kenal Allah, Nabi Muhammad, kita kenal Islam dengan benar. Supaya nggak bocor halus nih. Karena kita tinggal di negeri tadi yang semua mengaku Islam, betul? Islam itu istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu bukan cuma sekedar singkatan yang kita paham, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ya. Isya itu artinya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Islam itu berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu Islam. Maka kalau Anda mengaku muslim, tolong taat dengan semua syariat di dalamnya. Ya, tapi dengan mengesahkan Allah. Karena kalau Anda sholat, zakat, puasa, haji, Anda percaya klinik, yakin dengan isim, wafak dan lainnya, Anda belum dikatakan muslim. Orang Islam mau berobat datang ke dukun. Orang Islam mau buka usaha pakai panglaris. Rumah makan jantung wafak sama isim. Ini Islam apa? Islam abangan kalau begini. Kalau Islam yang betul nggak begitu. Karena dia tahu nggak kerja pun dapat rezeki. Kalaupun sampai dia kerja pengen berbobot rezeki yang dia miliki. Karena di Indonesia ini kita nggak kerja pun rezeki dapat. Jangan kata kita, oh asal mau usaha sedikit, masya Allah. Saya sering bilang dari kemarin, keong aja keong sama sini apa namanya keong. Keong lelet punya rumah, betul. Masa kita yang lincah ngontrak mulu, kalau sama keong, tuh kalau mau semangat lihat aja keong tuh. Artinya rezekinya pasti. Semut dalam lubang pun dapat rezeki dari Allah. Masa kita yang nggak tinggal di lubang bingung? Apa kata Nabi yang paling susah burung itu? Burung yakhdu khimasan wa tarusku bitanan. Ya. Lau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tair yakhdu khimasan wa taruhu bitanan. Asal kamu bisa bertawakal, tentu karena takwa kamu yang dirutinkan. Kamu bisa bertawakal kayak burung. Burung tuh tawakalnya di mana? Yang burung tahu pagi itu pokoknya terbang. Itu yang burung tahu. Malam nggak boleh terbang.
Burung taunya cuma terbang. Ya, tawakalnya burung, pokoknya terbang aja dulu. Yakhdu khimasun wa taruhu bitonan. Itu asal tahu pagi itu buat kerja, selesai. Asal tahu aja dulu. Dia yakin sekali, begitu aja rezeki. Anak muda suka kadang-kadang kalau lagi ngayal tuh, waduh, enak banget jadi burung ya. Gitu. Kata burung enakannya dulu, nggak paham sih itu. Burung terbang tinggi, melanglang buana di atas angkasa. Banyak puisi tentang burung lah ya. Burung tuh susah jadi burung loh. Burung cuma bisa terbang, kepek-kepek sayap, lompat, cici-cuit, sama matok burung. Susah jadi burung. Burung pun makanannya biji-bijian atau mungkin ulet. Burung tuh gak gampang jadi burung. Burung gak ada yang makan ngantri di restoran, tinggal nunjuk lah gitu. Eropa lokal. Kita udah lebih dari burung di sini asal mau. Masya Allah, burung saja yang cuma bisanya begitu, rezekinya kejamin. Apalagi kita. Kita sudah ada akad, tinggal patuh dengan akad. Orang Islam kan dilihat akadnya betul. Likuli syai'in akad, semua pakai akad. Orang Islam ada akadnya, tinggal patuh dapat pahala, bulan dapat gajian. Jangan sampai menghilangkan syariat. Sholat tepat waktu, selesai. Allah nggak tuntut lebih sama kita. Allah cuma bilang wasta'inu bis sabri was shalah. Kita tinggal suruh sabar dan sholat, cukup, hidup sudah. Cuma ya namanya manusia ya, suka pengen menyoba, lakanut ingkar. Udah tahu setan musuh kita ikutin tuh manusia tuh. Udah tahu syariat Allah perintahkan merupakan sebuah kewajiban, kita nggak turutin, sifat manusia. Maka dikatakan zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydikum, bima kasabat aydinas. Ulah tangan manusia sendiri. Ada kerusakan, keburukan yang kau rasa, bukan Allah yang jahat, kau yang salah. Kau yang berubah syariat. Kamu yang nggak berasa, kamu bocor halus. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus diuji dengan 3 kegelapan malam. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Tuh ya. Nah, ketika Nabi Yunus ditelan sama ikan, dibawa ke dasar lautan, hidup di perut ikan. Saya tanya, kalau kita jadi Yunus, ditelan sama ikan, hidup dalam perut ikan, kita berdoa sama Allah, kira-kira yang kita minta apa? Keluar dari perut, itu yang wajar. Kita pasti minta Allahumma akhrijni min batnil hut. Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Itu yang wajar sekali. Makanya kita bukan Yunus. Betul. Yunus tidak mengajarkan Tuhan untuk mengeluarkan dia dari perut ikan. Yunus tahu Allah nggak ciptakan dia buat hidup di perut ikan. Dia manusia. Sehingga kalau ada yang salah, kok manusia hidup di perut ikan, ya ada yang salah. Bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Apa yang Yunus bilang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Artinya apa tuh? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Bukan. Ya Allah, aku telah berbuat zolim. Maha suci engkau, sesungguhnya aku tergolong orang-orangnya zolim. Dia beristighfar. Jadi kalau kita merasakan ada kesulitan dalam hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Kitanya yang nggak betul. Udah tinggal di tempat yang nyaman, kerja nyaman, ibadah nyaman, masih nggak nyaman, kita yang salah. Dia pikir di luar itu nikmat, banyak gangguan untuk khusyuk tumakninah. Belum bicara macet, belum bicara kiri kanan pemandangan maksiat, ibadah susah. Wow. Di sini kita bersyukur, masya Allah. Semua dimudahkan sama Allah. Kok kita merasa nggak nyaman? Kita kurang istighfar, kurang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu permasalahannya. Kita orang yang betul-betul tidak tahu bahwa syariat itu dengan mengenal Allah dengan cara yang benar. Wa ya'du billah wa na'udzubillah. Makanya ulama sering bilang kepada kita ini, banyak keburukan kesalahan yang kita lakukan karena beberapa hal yang kita anggap biasa. Yang pertama, kita menganggap biasa lemah keyakinan kita kepada Allah. Namanya anak muda, biasa aja kali istirahat, kalau kurang yakin sama Allah, waduh. Ya, kita menganggap remeh, lemah keyakinan dianggap biasa. Kita menganggap remeh tentang kurang tawakal kepada Allah. Kita nggak tawakal.
kita tahu bahwa Allah menjamin segalanya. Allah akan jamin manusia yang berbuat baik. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Orang yang menyakiti kekasihku perang lawan Allah. Kita lupa itu. Kita meremehkan tawakal. Kita orang yang tidak berasa larut dalam pemikiran negatif akan masa depan. Kita merasa, aduh Ustaz, antum ngomong enteng banget Ustaz. Hari gini Ustaz, kita kalau nggak pinter-pinter begini di kantor Ustaz, nggak umroh. Oh, kita usaha kalau nggak pinter-pinter begini Ustaz, nggak punya lebih Ustaz. Oh, kalau cuma sekedar begini sih boleh lah, tangan begini doang gitu ya. Tapi yang dimaksud kita kalau nggak nyerempet yang negatif kayaknya nggak bakal sukses Ustaz. Oh, hari gini Ustaz, kita kalau mau menang harus curang Ustaz. Innalillah. Ini kan bahaya sekali. Orang sudah menganggap keburukan itu datang, kebaikan datang dengan cara keburukan, kan bahaya sekali. Kita menganggap remeh minimnya pengetahuan tentang tujuan hidup. Kita menganggap remeh. Padahal hidup wajib mengetahui tujuan hidup. Kita menganggap remeh kebiasaan bergantung sama diri sendiri dan orang lain. Kita nggak bergantung sama Allah. Lihat, kita anggap remeh. Padahal keburukan. Kita menganggap remeh akan keserakahan yang kita anggap lumrah dan biasa. Hidup kita mengikuti syahwat dan nafsu. Yang buruknya lagi, kita berkeyakinan bahwa hidup ini tergantung ijazah. Dan kita anggap remeh. Aduh Ustaz, kita kalau ijazah nggak tinggi, rezeki bakal kurang. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya jangan heran kalau hidup kita jadi bocor halus. Kenapa? Banyak dasar-dasar agama yang kita nggak pahami dengan benar. Makanya supaya nggak terjadi bocor halus dalam kehidupan kita, yuk belajar dengan cara yang baik. Allahu a'lam bishawab, ya. Seperti yang disuruh panitia 2120, silakan kita bisa tanya jawab. Fadhil. Nah. Para jemaah yang bertanya. Pancing dulu Pak. Ada pertanyaan dari Ahmad Ustaz. Iya, fadhil.